Salam kemanusiaan, salam solusi. Berikut kita dalam kesempatan ini akan diskusi tentang hukum humaniter atau sering kita menyebutnya di Gerakan Palang Merah Indonesia menjadi hukum perikemanusiaan internasional. Dan di tentara sering kita mendengar istilah juga hukum perang. Hukum humaniter adalah hukum yang berkembang ya menjadi salah satu acuan yang patut untuk kita telaah. Sesungguhnya hukum humaniter internasional atau sering kita mendengar singkatannya dengan HHI adalah sekelompok aturan yang atas dasar kemanusiaan bertujuan untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata. Ketentuan internasional ini atau sering kita mendengarnya dengan hukum humaniter sesungguhnya melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertempuran. Kemudian yang kedua adalah membatasi cara dan metode peperangan. Nah, melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertempuran itu kita dapatkan dalam Konvensi Jenewa 1949, Konvensi 1, Konvensi 2, Konvensi 3 dan Konvensi 4. Ya kan? Kemudian membatasi cara dan metode peperangan ini di dalam dua protokol tambahan 1, protokol tambahan 2 tahun 1977. Selanjutnya, tujuan dari hukum humaniter internasional atau HPI, hukum perikemanusiaan internasional ini adalah ya, bukan untuk menghentikan perang ya, tetapi sesungguhnya lebih banyak untuk melindungi mereka yang tidak lagi ambil bagian dalam pertempuran. Nah, tujuannya juga adalah membatasi alat dan metode berperang. Nah, yang diharapkan adalah untuk mencegah dan mengurangi dan jika mungkin menghindari korban dalam peperangan, ya, terutama bagaimana supaya mengeliminir jumlah kematian, penderitaan, serta penghancuran terhadap lingkungan serta harta benda yang tidak perlu. Jadi, kalau kita melihat dari prinsip fundamental hukum perikemanusiaan internasional atau hukum humaniter internasional ini adalah di satu sisi ada kepentingan militer, kemudian di sisi lain ada pertimbangan kemanusiaan. Nah, dua-duanya ini harus seimbang. Prinsip-prinsip dasar dari perilaku pertempuran atau conduct of hostilities, ini bisa kita lihat dari pertama perbedaannya kepentingan militer dan kemanusiaan. Nah, dari sisi kepentingan militer bahwa target yang sah boleh dilakukan, tapi dalam sisi kemanusiaannya orang dan objek yang dilindungi harus dilindungi dari serangan. Jadi mereka yang tidak ikut berperang itu harus dilindungi. Kemudian di sisi yang lain, larangan dalam serangan yang membabi buta, juga kita melihat bahwa ada beberapa hal yang perlu kita lihat, bahwa alat dan metode berperang di satu sisi dengan kepentingan militer, kemudian di sisi yang lain juga kehati-hatian, bahwa inilah sesungguhnya yang membuat ya proporsionalitas atau kehati-hatian ini bisa menjadi bagian penting dalam prinsip-prinsip dasar ini. Penting untuk kita ketahui bersama bahwa hukum perikemanusiaan internasional perlu diketahui agar semua pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata atau peperangan dan masyarakat umum mengetahui hak serta kewajibannya di masa pertikaian bersenjata atau peperangan. Karena bagi mereka yang tidak tahu atau mereka yang masuk di dalam kancah ini bisa menimbulkan akibat fatal. Nah, sumber dari hukum perikemanusiaan internasional atau HHI ini adalah pertama hukum Jenewa, di mana
melindungi personel militer yang tidak lagi terlibat dalam pertikaian bersenjata, kemudian melindungi yang tidak terlibat secara aktif dalam pertikaian bersenjata, khususnya penduduk sipil. Yang kedua adalah hukum Den Haag yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata serta membatasi bagaimana tata cara peralatan yang digunakan dalam pertikaian bersenjata agar hak-hak masing-masing pihak dijamin. Ajas utama dari hukum perikemanusiaan internasional atau HH ini adalah pertama ajas kepentingan militer, ya. Yang kedua ajas perikemanusiaan, kemudian ada ajas kesatriaan. Nah, dari tiga ajas inilah kita akan melihat bahwa ajas kepentingan militer itu memberikan keseimbangan antara kepentingan militer dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Nah, kemudian melakukan pembedaan dan pembatasan untuk mencegah penderitaan yang tidak perlu. Jadi peperangan bisa saja terjadi, tetapi harus dihindari juga ya penderitaan yang tidak perlu. Ajas perikemanusiaan di mana menghormati dan melindungi hidup dan martabat manusia dalam situasi apapun. Berikutnya adalah memberikan perlindungan dan bantuan kepada para korban konflik bersenjata atau peperangan. Nah, ini penting bagi kita, di mana orang yang boleh dijadikan sasaran itu adalah mereka peserta perang saja, tetapi penduduk sipil itu tidak boleh dijadikan sasaran. Ajas kesatriaan artinya bahwa di sini menghindari tindakan-tindakan atau cara-cara yang tidak terpuji, di mana pertikaian bersenjata, perang itu sendiri bisa terjadi, tetapi tidak boleh berlindung atas nama kemanusiaan. Jadi mungkin ada pihak-pihak yang menggunakan lambang, emblem, ya, logo palang merah, tetapi dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak beretika. Hal ini bertentangan dengan kesatriaan. Penting untuk kita pahami bersama bahwa sesungguhnya ya di dalam general principle kita mengenal ada semacam military necessity, ya, bahwa kita dibatasi oleh beberapa hal, ya. Kemudian ada juga unnecessary surveying. Di sini penting untuk kita melihat bahwa tidak boleh dilakukan semacam penghancuran yang berlebihan. Dan untuk juga kita pahami bahwa setiap tempat yang kita kunjungi itu memperlihatkan bahwa ada hal-hal yang perlu kita bedakan, di mana ada rasa kemanusiaan dan juga ada peperangan. Jadi harus jelas perbedaan antara sipil dan militer. Dan juga tadi sudah kita bagikan tentang bagaimana proportionality, di mana asas ini juga menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Jadi di dalam hukum humaniter internasional atau hukum perikemanusiaan internasional mengingatkan kepada kita bahwa perang ternyata tidak dilarang, tetapi alat dan metode perang harus dikendalikan. Jadi sering kita mendengar dengan slogan bahwa perang untuk damai dan damai untuk perang. Jadi dua kalimat ini perlu kita beri keseimbangan supaya kita jangan terjebak dengan persoalan-persoalan yang tidak berkenaan dengan kemanusiaan. Menjadi perhatian kita bahwa perang bisa terjadi di mana-mana, dan penting untuk kita melakukan diseminasi secara luas supaya masyarakat kita, masyarakat umum terutama, bisa mengetahui hak-hak dan kewajibannya. Demikian juga buat mereka yang peserta perang,
juga harus mengerti batasan-batasan tentang kewajiban dan hak-haknya. Terima kasih. Salam kemanusiaan, salam solusi.